Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 80 ini akan membahas mengenai topik Ikut Aku Flashback. Setahun terakhir ini benar-benar udah ngubah hidupku secara signifikan. Aku senang dan gak bosan-bosan ngucap syukur karena dipertemukan dengan Kim Sok Jin sampai akhirnya aku mengenal Bangtan dan ARMY. Dunia ungu ini begitu menyenangkan dan membawa banyak dampak baik. Aku sayang idol dan fandom terhebatku, BTS ARMY. Apa bang po? Di episode kali ini aku mau ngajak Yorobun buat flashback ke November 2022 lalu. Ini ntar aku ngajak flashbacknya berdasarkan story Instagramku tahun lalu ya. Jadi ntar aku bakal lihat story-storyku dulu dan sedikit cerita ke Yorobun tentang story tersebut. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama ini ada story di tanggal 1 November 2022. Oh ya, disclaimer ini nanti story-nya nggak aku urut berdasarkan dari tanggal 1 sampai 30 ya. Jadi kayak sengaja biar random gitu. Nah, di awal ini aku pernah bikin story lirik lagu The Astronaut by Kim Sok Jin. Yang aku highlight di sini bagian lirik yang And I Love You. Nah, November kan hitungannya masih kayak bulan-bulannya The Astronaut, karena kan The Astronaut tuh rilisnya 28 Oktober 2022, which is itu kayak akhir bulan gitu. Jadi November tuh kayak masih bulan-bulannya The Astronaut gitu. Nah, sebagai lagu pertama dari member Bangtan yang aku ikutin gitu, nah, aku tuh bener-bener excited buat streaming The Astronaut gitu, buat ikutan menyukseskan The Astronaut by Kim Sok Jin gitu. Nah, bagian lirik yang emang kebetulan aku suka itu yang ada I love you nya itu, kayak oh my god, itu tuh kayak ngena aja gitu. Oke, next ya, lagi-lagi aku bikin story. Kali ini kayaknya aku pakai template dari CapCut deh. Template lagu The Astronaut, terus ada lirik lagu The Astronaut-nya. Nah, ini aku kasih love putih, love kebanggaanku sama Sok Jin. Oke, selanjutnya ini ada foto-fotonya Sok Jin buat The Astronaut. Ini ada 4 foto, ganteng semua lagi, Masya Allah. Nah, ini aku kasih caption My Prince pakai love putih ya, he is my prince. Kayak Sok Jin tuh bener-bener kayak pangeran gitu loh, unreal banget ya Allah. Seingatku tuh aku belum pernah ngeklaim orang tuh unreal gitu. Tapi pas kayak ngeliat Sok Jin, itu tuh bener-bener kayak bikin aku percaya sama istilah unreal tuh bener-bener ada gitu loh, orang yang kayak unreal gitu. Dan ya orang itu menurutku Sok Jin gitu, kayak Masya Allah banget gitu. Kayak yang lain tuh emang pada cakep-cakep, member Bangtan yang lain, idol K-pop cowok-cowok yang lain gitu. Tapi kayak ya menurutku unreal tuh Sok Jin gitu. Kayak yang lain tuh gantengnya masih kayak manusiawi, masih kayak manusia gitu loh. Sedangkan Sok Jin tuh kayak, kamu siapa? Manusia kok ada yang seganteng kamu? Masya Allah. Ya udah, next saja. Nah, ini ada story dari Spotify, lirik lagu Life Goes On. Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky. Itu yang aku highlight. Captionnya, sekarang lagu ini bikin emosional ya. Ya, November tuh jadi bulan aku jadi lebih kenal dan lebih banyak tahu tentang Bangtan, tentang ARMY.
Dan di November itu juga setelah ada info Seokjin mau hamil, itu tuh salah satu fakta yang menarik adalah tentang Life Goes On gitu, dari album B kan. Nah katanya dulu tuh album B jadi rencananya, seingatku jadi album terakhir sebelum nantinya Bangtan Wamil, tapi karena waktu itu COVID dan satu dan lain hal, jadinya kayak rencana Wamilnya diundur sampai akhirnya setelah album Proof itu baru pada hiatus as a group dan Wamil satu persatu. Nah di MV-nya Life Goes On itu tuh ada kayak scene di mana itu tuh yang di mobil, yang Seokjin di depan sama Taeyong, sedangkan yang member lain di belakang. Itu tuh Seokjin kayak ngeliat para member tuh kayak tatapannya tuh bikin terharu gitu. Terus kayak seolah-olah member yang lain yang di belakang tuh kayak happy gitu. Nah terus yang Seokjin sama Taeyong tuh kayak yang nggak se-happy yang lain gitu, dan kayaknya tuh seolah-olah Seokjin kayak pengen pergi ninggalin para member gitu loh, makanya dia kayak natapnya tuh kayak sedih gitu ke para member. Nah yang sadar sama arti tatapannya tuh Taeyong gitu, karena Taeyong yang ada di sebelahnya gitu. Nah itu tuh kayak kode buat Seokjin mau hamil gitu. Terus kayak dia pergi ninggalin para member, para ARMY gitu. Terus salah satu scene yang bikin terharu juga itu MS kayak pada ngumpul, terus kayak para member tuh pada melukin Seokjin gitu. Terutama waktu itu yang kayak meluknya erat banget tuh Jungkook. Kalau kalian tahu tentang Bangtan gitu, kalian pasti tahu tentang kedekatan Seokjin sama Jungkook. Menurutku mereka berdua tuh bener-bener yang kayak saudara kandung gitu loh, kayak bener-bener adik kakak, kayak saudara kembar, pokoknya yang sedekat itulah gitu. Kalau ngomongin MV Life Goes On tuh bikin terharu, apalagi emang lagunya, dari awal aku dengerin lagunya sih tuh kayak udah bikin terharu gitu, apalagi nonton MV-nya terus tahu behind the story-nya yang ada kayak kaitannya sama Wamil gitu ya. Okay, next. Nah ini tuh seingatku kalau nggak salah jadi apa ini namanya, votingan pertama yang aku ikutin. Jadi ini ada storyku tentang vote BTS, vote Bangtan di Idol Plus, GMA Idol Plus Global Popularity Award. Nah itu kayaknya votingan pertama yang aku ikutin. Itu aku bikin story kayak buat ayo vote BTS, ayo gitu. Terus ini ada storyku foto mogu-mogu, terus ada lagu, pakai lagu Run BTS, terus ada apa ini, kayak stiker wajahnya Seokjin. Jadi kenapa aku pilih mogu-mogu, karena aku habis nonton Run BTS yang mana itu para member tuh minum mogu-mogu. Terus ya udah deh aku ikutan beli mogu-mogu. Aku beli yang rasa apa itu, strawberry, minuman rasa strawberry dengan nata de coco gitu deh. Terus ya November ada my birthday. Tahun lalu berarti umurku enggak sih, aku nggak ngomongin umur ya, pokoknya tahun lalu aku ulang tahun. Dan tahun lalu aku dapat kado dari temenku.
lucu gitu, ada gambar 2 kucing terus warnanya pink, gemes. Sampai sekarang kadonya masih ada, masih aku pakai dan ada di kamarku. Thank you. Terus ini ada postingan soal kue juga yang dari temenku. Terus aku posting pakai lagunya BTS Life Goes On. Kuenya itu kayaknya red velvet ya kalau nggak salah. Enak kuenya. Thank you. Terus ini AAA Idol Plus Popularity Award Vote Open. Oh iya itu. ARMY minta tolong bantu vote BTS ya. Love Ungu, terima kasih. Smile. Nah itu votingan. Terus ada story Seokjin pakai lagu Cause I will fall for you. No matter what they say, I still love you. I still love you. Yes, I still love you. Terus ini kayaknya pas end vote dan BTS menang, so aku bikin story captionnya sayang sama fandom ini, love ungu. Yes, love you ARMY. Kayak aku bener-bener sayang banget sama ARMY, kayak bangga banget sama ARMY, dan lebih bangga lagi karena aku ada di fandom ini gitu. Kayak, aku bersyukur Tuhan menakdirkan aku join di fandom ini, fandom ungu ARMY. Kayak alhamdulillah. Terus ini ada story itu dari Instagramnya Uto. Jadi tahun lalu tuh setelah sebulan Uto aktif di Instagram pertengahan Oktober, terus di pertengahan November Uto pamit, terus sampai sekarang gak aktif lagi di Instagram gitu. Tahun lalu juga, ternyata udah tahun lalu, udah setahun ya, aku ada sidang magang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Ini storyku let post deh kalau nggak salah. Oh ya, let post. Jadi sidangnya kapan, aku bikin storynya kapan, kayak selang seminggu kalau nggak salah ini. Nah, terus ini aku mengagumimu, aku ingin menyebut namamu dalam doaku, tapi aku takut Tuhanku marah. Ini tentang aku dan Seokjin, karena for the first time aku ngerasain ini sama yang beda agama. Tinggi sekali temboknya. Wah, terus ini ada itu postingan dari Instagramnya mnet_mama. J-Hope bakal perform di Mama Awards 2022. Terus ini Jungkook, oh my god, sudah setahun ya. Jungkook of BTS Dreamers for FIFA World Cup 2022. Ya ampun, udah setahun aja ya. Dreamers tuh berarti jadi lagu keduanya dari solo member BTS yang aku ikutin. Yang pertama kan The Astronaut, yang kedua Dreamers. Oh, udah setahun ya. Waktu itu tuh bener-bener membanggakan banget sih Jungkook tampil di Piala Dunia 2022. Dan berdasarkan info yang aku dapat, katanya banyak banget ya ARMY yang join di era itu, di era Dreamers, gara-gara ngelihat performance-nya Jungkook di opening World Cup. Wah, ya ampun, emang Jungkook tuh membanggakan banget gitu loh. Jungkook semangat. Love you. Terus ini 19 November 2022. Selamat Hari Pria Sedunia.
Ini waktu itu aku bikin story buat ngucapin ke Seokjin. Terus ini postingan soal performance-nya Jungkook pas opening World Cup. Sedunia bangga sama kamu. Ya, sedunia bangga sama Jungkook. Terus ini ada story yang para members Bangtan tuh pada bikin story Instagram gitu, atau enggak di viewers juga ya kalau nggak salah waktu itu tuh mereka lagi pada nonton openingnya World Cup pas Jungkook tampil, terus mereka kayak benar-benar kelihatan bangga banget gitu loh sama Jungkook. Bangga banget sama Jungkook. Kalau ngomongin soal Jungkook tuh benar-benar apa ya, membanggakan banget gitu loh. Ada ya orang kayak anak sebaik Jungkook yang benar-benar baik banget, terus dianya juga tuh multi talenta, berbakat, kayak apa aja bisa gitu loh. Kayak benar-benar iya, aku setuju sama Namjoon, benar-benar DNA-nya Jungkook tuh perlu diteliti gitu. Kayak ada apa di dalamnya sampai-sampai ini anak tuh kok bisa seluar biasa itu gitu loh. Wah, Jungkook. Nah, terus ya ini setahun yang lalu aku bikin kayak wishlist gitu. Tadinya tuh niatku bikin kayak 100 gitu kan, 100 apa ya aku nyebutnya, ya pokoknya wishlist gitu lah, 100 poin gitu. Tapi sampai sekarang belum 100 sih, karena emang aku kayak mau bertahap aja gitu. Siapa tahu kayak di masa depan aku pengen apa, terus aku masukin ke wishlist gitu. Tapi sampai sekarang baru ada ya 1-2 yang terwujud. Tapi it's okay, aku akan tetap hidup meskipun mimpi-mimpiku gak terwujud. Nah, terus ini, apakah ini pertama kalinya aku ngeklaim Seokjin sebagai obat? I don't know. Tapi storyku ini suka sih aku captionnya obat. Ya, Seokjin benar-benar obat. Tapi bukan obat yang cuma aku butuhin di saat lagi sedih, lagi sakit doang, tapi yang kayak selalu aku butuhin gitu. Karena aku nggak mau ke Seokjin cuma di saat aku butuh doang, di saat aku lagi sedih doang, tapi di saat lagi seneng ya aku tetap mau ke Seokjin gitu ya. Terus ini captionnya aku suka, only him, no one else. Ya, aku bisa setahun ini tuh benar-benar Seokjin aja gitu, nggak ada yang lain. Dan emang aku nggak mau ada yang lain, kayak aku cuma mau Seokjin. Aku cuma mau Seokjin. Yuk bisa yuk Seokjin. Ya ampun, story yang ini ada Spotify lagi, lirik lagu dari Dimple, lagunya Bangtan yang jadi tahta tertinggiku, Dimple. Dan aku punya alasan pribadi kenapa Dimple is my supremacy, tapi sorry aku nggak bisa cerita. Pokoknya adalah alasan personal gitu. Ini yang aku highlight di lirik lagunya tuh, so I call you illegal. This part, oh my god, kayak ya suka lah pokoknya Dimple, love you so much. By the way, kayaknya episode ini bakal cukup panjang, jadi maaf ya Yorobun kalau bosan dengerinnya, tapi ya aku coba untuk mempercepat ya. Oke. Setahun yang lalu ini
Run BTS 2022 Special Episode Run BTS TV on Air Part 1. Kayaknya ini jadi Run BTS pertama yang aku ikutin, maksudnya aku ikutin dari awal tayangnya. Kayak aku nonton di pas ditayangin itu. Kalau sebelumnya kan kayak tayangnya itu sebelum aku nge-stan Bangtan kan. Nah, kalau yang on air part 1 ini kayaknya jadi yang pertama pas aku nge-stan, setelah aku nge-stan Bangtan deh, kalau nggak salah. Ini aku kayaknya ini nonton di Weverse deh. Soalnya ini screenshotanku Weverse. Oh ya, kayaknya di Weverse soalnya udah ada subtitle bahasa Indonesianya. Nah, terus ini ada story fotonya Seokjin yang pakai lagu Someday I Wanna Be His Wife gitu. Terus ada love putih. Apa nih kok storyku captionnya capek banget sama shippers. Ini kayaknya dulu aku culture shock deh, kayak shippersnya Bangtan tuh, wah segitunya ya. Apalagi shippers yang kayak antar member, kayak aku bener-bener gak ngerti kenapa kalian nge-shippin antar member, padahal jelas-jelas Bangtan tuh normal, mereka masih suka sama cewek. Tapi ya gak tau lah, pola pikir masing-masing orang kan berbeda ya, cara orang mandang sesuatu juga bisa beda. Tapi aku bener-bener gak ngerti bisa-bisanya nge-shippin antar member, padahal dari awal aku ngeliat kenal sama Bangtan tuh kayak yang ada di pikiranku mereka tuh hubungannya emang bukan cuma sekedar partner kerja gitu, tapi hubungan mereka tuh keluarga gitu loh, yang benar-benar deket, kayak saudara kandung. Deketnya tuh malah ngalahin saudara kandung, bener-bener kayak keluarga. Tapi aku nggak tahu ya kenapa orang-orang malah mikirnya beda gitu. Tapi ya udahlah, susah juga ya. Pokoknya tunggu aja lah, semua teori-teori pershiperan kalian bakal terpatahkan di masa depan. Next, siapa yang berani bikin cewek gue sayang padahal selama 10 tahun dia cuma sayang sama gue? Beberapa bulan sebelumnya itu kan ada kayaknya beberapa bulan sebelumnya deh, pokoknya sebelum story ini ada tren kayak misal si A gitu ya, si A itu dulunya ngefans sama cowok satu gitu, terus tiba-tiba ngefans sama cowok dua. Nah itu kayak ada tren gitu lah, kayak berapa lama sama cowok satu terus tiba-tiba oleng ke cowok dua. Nah aku tuh dulu mikir, kok bisa ya ada orang kayak oleng gitu, apalagi udah bertahun-tahun lamanya gitu. Dan ternyata sekarang aku ngalamin itu. Setelah 10 tahun stuck sama seseorang, tiba-tiba beralih ke Seokjin. Wow, congrats Seokjin. Terus story, ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Terus tiba-tiba ada Seokjin deh muncul. Tara. Ini aku suka nih captionnya. Ini aku story videonya Seokjin. Captionnya, berani menyentuhnya, selamat berhadapan denganku. Ya, jangan macam-macam sama Seokjin atau kalian akan berhadapan sama aku. Aku gak suka ya kalau ada orang yang macam-macam sama kesayanganku. Apalagi ini Seokjin. Kayak gak ada yang boleh macam-macam sama Seokjin. Aku gak bakal tinggal diam kalau ada yang macam-macam sama Seokjin. Seokjin kesayanganku. Aku gak rela kalau ada yang jahatin dia. Seokjin, tenang, ada aku. Oke. Bentar, aku percepat aja ya. Ada story juga tentang, hai selamat malam penghuni langit ini tuh tentang langit oranye suka. Jadi setahun yang lalu tuh
Tadinya tuh nggak tahu langit oranye Suga itu apa. Di TikTok tiba-tiba FYP ku tuh banyak bahas tentang langit oranye Suga. Suga tuh Yoongi ya nyebutnya. Ya pokoknya kalau nggak salah Suga ya. Tapi aku sebenarnya lebih suka manggil Yoongi daripada Suga. Ya pokoknya langit oranye Yoongi gitu aja ya. Jadi itu beberapa tahun lalu Yoongi tuh pernah ngefoto langit oranye gitu, terus diupload di Twitter. Nah, postingan itu, tweet itu tuh jadi kayak tempat curhat nyaman buat ARMY gitu. Banyak yang curhat di situ. Aku udah lama ya nggak ke langit oranye. Setiap kali ke langit oranye tuh kayak rasanya tuh aku pengen melukin satu persatu ARMY. Banyak hal yang bisa aku dapat dari langit oranye. Semua ARMY yang cerita di langit oranye, kalian semua hebat. Aku bangga sama kalian. Tetap semangat ya. Tetap berjuang, tetap bertahan. Aku bangga sama kalian. Oke, next. Ini ada Mama Award 2022. Ini banyak banget nih. Baik itu BTS as a group maupun para member yang dapat penghargaan. Ini dapat Daesung juga nih, yang Worldwide Icon of the Year, Album of the Year, Artist of the Year. Terus dapat itu Mama Platinum, kayak pertama dan satu-satunya yang dapat Mama Platinum ya BTS paved the way. Ini tentang Seokjin. Aku mengaguminya karena dia ganteng. Aku kagum padanya karena perhatian Seokjin pada semua member. Ya, awalnya tuh aku amazed sama Seokjin yang benar-benar nge-treat para member dengan sebaik dan setulus itu gitu loh. Dan ya menurutku Seokjin tuh benar-benar kayak best hyung ever, kayak kakak laki-laki terbaik yang pernah ada di sini tuh. Kakak laki-lakinya tuh yang bukan kandung gitu loh. Bangtan kan gak ada hubungan kayak keluarga kan, sebenarnya gak ada hubungan darah gitu, bukan saudara kandung, tapi deketnya tuh bener-bener kayak ngelebihin saudara kandung gitu, setara lah sama saudara kandung. Ngelebihin takutnya dikira berlebihan, tapi iya emang kenyataannya gitu. Yang saudara kandung aja belum tentu sedekat itu, tapi mereka bener-bener sedekat itu, sekeluarga itu gitu loh. Makanya dulu tuh aku sempet pengen kan punya kayak kakak kayak Seokjin, makanya sempet nganggep Seokjin tuh kakak, manggilnya Seokjin tuh abang. Kok malah sekarang jadi sayang. Dan sekarang tiap kali aku ngeliat kayak chatku atau kayak captionku dulu yang manggil Seokjin abang tuh rasanya pengen ketawa. Ngapain dulu manggil abang? Tapi yaudahlah, itu kayak proses menuju panggilan sayang gitu. Ya, ini ada album B yang tadi aku ceritain, seharusnya ini jadi album terakhir sebelum Wamil. Terus ya, ini ada story fotonya Seokjin, captionku, satu-satunya kesayanganku yang vibes-nya kayak pangeran. Ya betul, aku tuh punya banyak kesayangan kan, maksudnya yang aku klaim kesayangan tuh kayak cowok-cowok. Ya gimana ya nyebutnya, intinya cowok-cowok yang punya arti gitu lah buat aku. Di antara cowok-cowok tersebut, nah menurutku Seokjin tuh yang vibes-nya kayak pangeran, yang unreal, yang untouchable gitu. Apa ini? Aku yang serba astronot, terus tiba-tiba ditakdirkan suka sama cowok yang punya lagu The Astronaut. Ya jadi tuh aku suka banget sama astronot,
kayak aku wallpaperku, terus kalau beli case HP itu tuh astronot mulu gitu. Tiba-tiba ditakdirinya suka sama orang yang punya lagu The Astronaut, which is itu Seokjin. Oke, terus apa lagi nih? Aku percepat aja. Ini tadi udah. Setahun yang lalu aku beli pulpen BT21. Ada BT21. Kayaknya ada semua deh. Atau enggak ya? Kayaknya semua deh. Ini nggak kelihatan semua lagi gambarnya. Ya pokoknya beli pulpen BT21 gitu. Terus juga beli apa ini namanya? Keset itu alpaka. Terus ini aku foto sama RJ. Pulpen RJ aku foto sama keset alpaka. Itu posisinya waktu itu kesetnya masih baru ya, jadi masih bersih. Terus oh iya, setahun yang lalu ada ini dance practice run BTS. Wah itu tuh keren banget, ya ampun, jadi kangen sama OT7 ku. Miss you guys. Ya, ini ada video Seokjin, captionku, aku akan menunggumu. Yes, aku akan menunggumu Seokjin. Terus apa ini? Jatuh cinta sama bias is another level of pain, right? Jatuh cinta sama idola tuh kayak apa ya? Patah hati yang disengaja gitu loh. Udah tahu nggak mungkin, tapi masih diterobos. Tapi ya gimana dong, kan udah terlanjur. Ya berharap aja ada keajaiban yang bisa bikin aku berjodoh sama Seokjin. Bismillah. Oke, next. Di mana pertama kali kamu ketemu dia? Ya maksudnya aku ketemu Seokjin. Di tempat ini, Sea of Jean Island. Umur member BTS ketika membuka Purple Box. Ya, setahun yang lalu gara-gara muncul di FYP TikTokku tentang Purple Box, akhirnya aku jadi tahu Purple Box itu apa dan sebagainya. Dan ya aku jadi pengen buat ada di momen Purple Box dibuka, which is itu tahun 2039. Bismillah. Terus setahun yang lalu ada preview foto buat fotofolionya Seokjin, Me, Myself, and Jin, Sea of Jean Island, Special 8 Portfolio. Yang ini tuh ganteng banget. Kamu tuh makan apa sih Seokjin kok ganteng banget? Gantengnya tuh iya ganteng banget gitu. Dan aku suka tipikal gantengnya kamu tuh. Iya aku suka. Ya. Terus apa ini? Oh ya, postingan di Weverse-nya Seokjin. Artikel yang tidak diinginkan sudah keluar, tapi ARMY jangan datang ke tempat pelatihan. Ya jadi setahun yang lalu ada K-Media yang ngebocorin gitu. Iya K-Media ya kalau nggak salah. Itu kayak ngebocorin tentang info seputar wamilnya Seokjin. Nah, nggak lama setelah beritanya keluar, kayak Seokjin tuh bikin itu di Weverse. Intinya buat ngasih himbauan ke ARMY buat nggak datang ke campnya gitu, ke tempat wamilnya. Soalnya yaitu demi kebaikan ARMY juga. Apalagi waktu itu kan pas Seokjin wamil tuh lagi musim dingin. Terus sana kan juga ada banyak orang gitu, takutnya nanti malah ngebahayain ARMY gitu. Belum lagi nanti kalau misal ngelihat Seokjin secara langsung berangkat wamil kan pasti bikin ARMY jadi makin sedih kan. Dan pas hari Seokjin berangkat wamil tuh benar-benar ARMY nurut, nggak datang ke camp.
untungnya waktu itu tuh ada yang live gitu, tapi kayaknya waktu itu di live-nya nggak live YouTube ya, waktu itu tuh nggak kelihatan wajahnya Seokjin deh. Paling ya soalnya kan live-nya dari luar doang, jadi kayak cuma kelihatan mobil lalu lalang gitu, dan banyak media yang videoin, foto gitu buat bikin berita. Dan untungnya ada itu video di Bangtan TV soal hamilnya Seokjin. Ya ampun, udah hampir setahun loh Seokjin hamil. Waktu itu tuh pas lihat kan lebih dulu fotonya kan, foto yang OT7 itu nganterin Seokjin hamil di Twitter sebelum akhirnya beberapa hari, 2 hari kemudian kalau nggak salah, atau 1 hari kemudian itu tuh yang videonya di Bangtan TV di YouTube muncul. Nah pas lihat foto OT7 nganterin Seokjin hamil terus ada kayak foto bareng, itu tuh benar-benar bikin nangis, terharu banget. Jadi kangen. Oke, next lagi ya. Ini udah lama banget soalnya. Ya, ini ada info akhirnya diketahui bahwa Seokjin hamil tanggal 13 Desember 2022 dan akan kembali 12 Juni 2024. Terus apa ini? Oh, setahun yang lalu ternyata aku bikin Kakao Talk, tapi habis itu nggak lama kemudian aku hapus. Kenapa aku hapus? Karena nggak tahu kenapa Kakao Talkku itu nggak bisa bukan invite sih, kayaknya waktu itu aku tuh nggak bisa join grup gitu loh, nggak tahu, kayak error mulu. Terus akhirnya karena aku ngerasa juga nggak bakal kepake, jadi ya udah aku hapus. Oke, kayaknya ini jadi last story yang aku bahas ya. Ini jadi Januari 2022 aku pernah ngirim DM ke Seokjin, dan ini aku baru nyadarnya akhir tahun kemarin, dimana tuh aku ngirim chatnya. Intinya tuh bilang kalau aku adalah seorang perempuan yang menyukai Seokjin. Mungkin ada mungkinnya, karena mungkin ragu kali ya, waktu itu kayak masih ragu, tapi aku nggak habis pikir sih, bisa-bisanya aku bilang suka sama Seokjin. Padahal di antara kesayanganku yang lain tuh aku nggak bilang gitu loh. Sedangkan ke Seokjin kayak aku bilang, wah emang Seokjin dari awal tuh spesial gitu. Cuma aku nggak nyadar aja dulunya, entahlah. Ya udah sih storynya. Ya itu tadi sedikit flashback, nggak sedikit sih ternyata. Tadinya aku pikir nggak nyampe 20 menit, tapi ternyata 2 kali lipat. Maaf ya. Ya itu tadi cukup banyak flashback tentang November 2022 aku berdasarkan story Instagram. Aku benar-benar senang dan bersyukur banget bisa dipertemukan dan dikenalkan dengan Bangtan Sonyeondan dan ARMY. Aku sayang dan bangga sama BTS ARMY. Berahe, I purple you, Apo Bangpo, ARMY forever, Bangtan forever. Oh ya, Senin kemarin tanggal 20 November 2023 adalah hari yang berkesan buat Jungkook dan ARMY. Karena kemarin ada Golden Live on Stage. Yang mana kemarin tuh ternyata selain kita bisa ngelihat Jungkook perform, kita juga bisa ngelihat Namjoon hadir. Wah, senangnya bisa ngelihat momen kebersamaan para member Bangtan. Aku kemarin nonton di Weverse. Awalnya sempet nge-lag dikit tuh, tapi alhamdulillah overall berjalan dengan lancar. Menurutku showcase kemarin tuh benar-benar keren pol, dari awal sampai akhir benar-benar dibuat takjub sama Jungkook dan kekompakan ARMY. Udah Jungkooknya bucin banget sama ARMY, ARMY-nya juga gitu. Dah cocok, sama-sama bucin dan saling cinta.
Selama showcase kemarin, aku juga ngerasa puas sama Jungkook. He did it very well. Jungkook, terima kasih atas kerja keras kamu selama ini. Terima kasih udah mempersiapkan showcase kemarin dengan begitu baik sampai bisa meninggalkan kesan yang manis buat ARMY. And of course, terima kasih juga atas kerja keras seluruh tim yang terlibat di Golden Live on Stage. Terima kasih banyak untuk semua kerja keras dan kerjasamanya. Jungkook, ARMY, maupun para member Bangtan yang lain, see you di next showcase ataupun konser ya. Ditunggu BTS World Tour 2026. Ya, see you. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya, Robun.